Halo sahabat, pernahkah kamu mendengar nama Syafruddin Prawiranegara? Mungkin sebagian besar dari kita lebih mengenal Soekarno, Soeharto, atau presiden lainnya. Tapi tahukah kamu, di balik gemuruh sejarah kemerdekaan Indonesia, ada satu sosok yang perannya begitu krusial, bahkan sering dijuluki presiden yang terlupakan. Mari kita selami kisah Syafruddin Prawiranegara, sosok yang memegang kendali negara dalam masa paling genting, di saat Soekarno dan Hatta ditangkap. Inilah 7 fakta unik tentang beliau yang mungkin belum banyak kamu dengar. Fakta yang pertama, saat agresi militer Belanda II pecah pada Desember tahun 1948, Jakarta dan Yogyakarta dikuasai. Soekarno dan Hatta ditangkap. Dunia seolah runtuh. Tapi di Padang, Sumatera Barat, Syafruddin Prawiranegara, yang saat itu menjabat Menteri Kemakmuran, menerima telegram darurat. Pesan itu berisi instruksi dari Soekarno untuk membentuk pemerintahan sementara jika terjadi hal terburuk. Tanpa ragu, Syafruddin bergerak cepat. Ia memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, dari sebuah desa di Bukit Tinggi. Bayangkan, seorang pemimpin negara yang harus bersembunyi di pedalaman, bergerilya, dan memimpin dari balik pohon-pohon. Jabatannya sebagai presiden ini tidak diakui secara formal dalam urutan presiden, namun ia adalah penyelamat kedaulatan Indonesia di saat paling gelap. Fakta yang kedua, dia menolak disebut presiden. Meskipun memegang kendali penuh atas pemerintahan, Syafruddin tidak pernah mau disebut presiden. Ia lebih memilih sebutan ketua PDRI. Sikapnya ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dan rasa hormat yang mendalam kepada Soekarno, sang presiden yang sah. Ia sadar, jabatannya hanyalah amanah sementara untuk menjaga api perjuangan tetap menyala. Ketika Soekarno dan Hatta bebas, ia tanpa ragu mengembalikan kekuasaan. Ini adalah tindakan kenegarawanan sejati yang jarang terjadi. Fakta yang ketiga, keberhasilan diplomasinya di kancah internasional. Meskipun bergerilya, Syafruddin tidak hanya fokus pada perlawanan militer. Ia juga menggunakan jalur diplomasi. Ia mengirimkan telegram ke berbagai negara, menjelaskan situasi yang sebenarnya, dan meminta dukungan internasional. PDRI berhasil meyakinkan dunia bahwa Indonesia masih ada dan berjuang, meskipun para pemimpinnya ditawan. Upaya ini sangat efektif dan membuat Belanda terdesak, yang pada akhirnya membawa Indonesia kembali ke meja perundingan. Fakta yang keempat, sosok religius yang sederhana. Syafruddin dikenal sebagai seorang yang sangat religius dan sederhana. Ia adalah seorang ekonom ulung, tapi hidupnya jauh dari kemewahan. Saat menjadi ketua PDRI, ia bahkan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Kisah tentang beliau yang selalu membawa Al-Quran kemanapun ia pergi dan sering memimpin sholat berjamaah di tengah perjuangan menunjukkan betapa kuatnya iman dan keteguhan hatinya. Fakta yang kelima, peran ganda sebagai ekonom dan pejuang. Sebelum menjadi ketua PDRI, Syafruddin sudah dikenal sebagai ekonom brilian. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan berhasil mengatasi inflasi parah pasca kemerdekaan. Jadi, bayangkan, seorang ekonom yang seharusnya duduk di balik meja dan mengurus uang negara, justru harus memimpin perang dan bergerilya di hutan. Ia adalah perpaduan unik antara seorang intelektual dan pejuang militan. Fakta yang keenam, kisah kabinet kucing. Dalam masa PDRI, Syafruddin sering bercerita tentang kabinet kucing. Ia mengatakan, keputusan-keputusan penting seringkali dibuat di tengah malam, di tempat persembunyian yang gelap, dengan hanya ditemani suara kucing. Istilah ini hanyalah metafora untuk menunjukkan betapa sulit dan tidak formalnya situasi saat itu. Namun, dari balik kabinet kucing itu, lahir keputusan-keputusan yang sangat menentukan nasib bangsa. Fakta yang ketujuh, mengundurkan diri dari partai dan mengkritik Soekarno. Setelah kemerdekaan seutuhnya, Syafruddin menjadi tokoh oposisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan Soekarno. Ia mengkritik keras konsep demokrasi terpimpin yang dianggapnya terlalu terpusat dan berpotensi otoriter. Karena perbedaan pandangan ini, ia bahkan mengundurkan diri dari partai politik dan berani menyuarakan pendapatnya di luar lingkaran kekuasaan. Sikap ini menunjukkan konsistensi dan integritasnya yang tinggi terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Nah sahabat, itulah 7 fakta tentang Syafruddin Prawiranegara, sang presiden yang terlupakan, namun perannya begitu besar dalam sejarah bangsa. Beliau adalah contoh nyata seorang pemimpin sejati yang berani berkorban demi negara tanpa pamrih. Semua fakta ini saya rangkum dari berbagai sumber dan riset.
Jika kalian punya tambahan informasi atau sudut pandang lain, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar tentang sejarah bangsa yang luar biasa ini. Sampai jumpa di konten berikutnya.